Pengumuman. Kaisar Agustus mengumumkan akan diadakan sensus. Untuk itu, setiap orang diwajibkan kembali ke kota asalnya untuk didata. Maria, aku tahu kamu sedang hamil, tapi kita harus pergi ke Bethlehem untuk ikut sensus. Ya Yusuf, aku rasa aku bisa melakukan perjalanan itu. Dan aku tahu Tuhan akan bersama kita selama perjalanan. Ya, tunggu sebentar. Kami sudah melakukan perjalanan yang panjang. Apakah ada penginapan untuk kami? Maaf, tetapi tidak ada lagi kamar yang kosong di sini. Cobalah ke penginapan sebelah. Terima kasih. Maaf sekali bila Anda mencari tempat untuk penginapan. Tempat kami sudah penuh. Cobalah ke penginapan sebelah. Sungguh, tempat penginapan kami penuh sesak. Saya rasa kalian tidak akan mendapatkan tempat lagi. Semua tempat sudah penuh. Kalau kalian mau, saya punya kandang domba. Kalian bisa bersihkan dan tidur di sana. Bagaimana? Apakah kalian mau? Ya, kami mau. Tolong antarkan kami ke sana. Kalau begitu, ayo ikut aku. Aku tahu Tuhan bersama kita. Lebih baik kita tidur di sini daripada di luar. Yusuf, aku sangat lelah. Aku rasa bayi ini akan lahir. Berbaringlah, waktunya sudah tidak lama lagi. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till
divine night, a night divine. Dengar, aku membawa kabar sukacita. Hari ini di kota Daud telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Yesus, dan ini akan menjadi tanda bagimu. Kamu akan menemukan seorang bayi dibungkus kain dan diletakkan di palungan. Puji Tuhan yang mulia. Damai di bumi bagi mereka yang berkenan kepadanya. Mari kita ke Bethlehem dan melihat apa yang sudah Tuhan katakan kepada kita. Ayo kita beritahu teman-teman kita dan kita segera pergi. Puji Tuhan atas kabar baik ini. Ayo, kita harus segera pergi. Perjalanan kita cukup panjang. Lihat, ada bintang. Bintang itu sangat terang. Wah, ini tanda Raja Yahudi telah lahir. Mari kita ikuti bintang itu. Mari kita pergi menyembah Dia. Kita harus membawa hadiah yang terbaik untuk Raja kita. Makna kelahiran Yesus. Yesus Kristus tidak lahir di tempat yang mewah, di rumah sakit yang wah, tetapi di tempat yang sangat sederhana. Poin pertama yang kita dapat adalah bahwa Yesus memberikan satu contoh teladan kesederhanaan, di mana di tempat yang hina, di atas palungan, Yesus Kristus lahir di atas dunia ini. Bagi kita, tidak ada yang dapat kita banggakan karena semuanya adalah pemberian daripada Tuhan Allah kita. Dan melalui kelahiran Yesus Kristus membawa sukacita dan memberikan satu contoh teladan kesederhanaan. Yang kedua, melalui kelahiran Yesus Kristus melepaskan kita semua dari belenggu dosa. Menurut kitab Roma mengatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Melalui kelahiran Yesus Kristus memberikan satu pengharapan yang pasti bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Tetapi adalah suatu karunia. Ada harapan melalui kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat, bahwa kita semua memiliki harapan yang pasti. Dan poin yang ketiga tentang kelahiran Yesus Kristus, yaitu bahwa Yesus Kristus akan senantiasa menyertai kita. Seperti dalam kitab Matius disampaikan bahwa Immanuel yang artinya Allah beserta dengan kita. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa ya kalau Allah beserta dengan saya, Allah beserta dengan kita, kenapa harus ada air mata, kenapa harus ada kekecewaan, kenapa harus ada pergumulan? Nah, dengan kita datang kepada Yesus, kita akan mengerti bahwa kita nggak pernah sendirian. Ada Yesus yang senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Di penghujung tahun ini, mari kita mengingat lagi bagaimana kelahiran Yesus. Bukan hanya setahun sekali kita rayakan, tetapi bisa kita lihat ada contoh teladan kesederhanaan. Bagaimana belenggu dosa yang selama ini membelenggu kita memberikan kebebasan, dan ingat bahwa Yesus menyertai kehidupan kita. Ayat yang terakhir dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan semakin dikasihi oleh Allah maupun manusia. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Simon Petrus dan Andreas pun meninggalkan jalannya mengikuti Yesus. Sementara mereka bertiga berjalan, Yesus melihat Yakobus dan Yohanes. Mari ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah.
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret, Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa Engkau, yang kudus dari Allah. Diam, keluarlah daripadanya. Orang rasukan setan pun menggoncang-goncang tubuhnya sambil berteriak dan sembuh. Orang banyak pun tercengang oleh perbuatan Yesus. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Aku mau, jadilah engkau tahir. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kasihanilah kami, hai anak Daud. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ya Tuhan, aku percaya. Yesus pun mendekati Maria yang sedang menangis. Ketika Maria melihat Yesus, dia pun bertelut di kakinya dan menangis. Tuhan, Lazarus yang kau kasihi sudah mati. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudaramu akan bangkit. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman, Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Di manakah dia kamu baringkan? Tuhan, marilah dan lihatlah. Angkatlah batu itu. Tetapi Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia pun mati. Lazarus, marilah, keluarlah. Yesus sahabat terindah yang menghapuskan dosa, segala pergumulan kita serahkanlah dalam doa. Berapa susah kita tanggung, berapa suka pun lenyap, karena kita tak bertekun
Selama hidup di dunia, Yesus memiliki misi agung di mana Yesus menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan yang cacat, menolong orang yang berkesusahan, dan menjadi berkat bagi siapa saja yang membutuhkannya. Jikalau orang itu benar-benar percaya kepada Yesus, beriman, maka dia akan dapat menerima berkat dan juga kesembuhan yang berasal daripada Allah saja. Dengan melakukan misinya ini, maka kabaran firman kebenaran akan dapat sampai ke semua lapisan masyarakat. Walaupun begitu, Yesus dalam menjalankan misinya tidak terlepas dari berbagai macam rintangan. Oleh karena banyak orang-orang yang menentang pekerjaan-pekerjaan agungnya dan juga kebaikan-kebaikannya. Tetapi Yesus tidak pernah merasa putus asa karena Yesus yakin bahwa apa yang dilakukannya untuk kemuliaan dan kepujian nama Tuhan. Sehingga setiap orang yang percaya akan apa yang Yesus lakukan akan memiliki kuasa penyembuhan, akan boleh menjadi pulih seperti sedia kala, akan menjadi sempurna secara fisik. Oleh karena itu, misi Yesus selama di dunia patut kita contoh. Oleh karena kita harus menjadi berkat bagi siapa saja yang mau menerima kuasa Roh Kudus. Dan biarlah misi Yesus yang sudah pernah Yesus jalankan di dunia boleh juga kita tiru di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya semua itu tidak lepas dari pekerjaan Roh Kudus. Aku tidak mendapati kejahatannya. Aku tidak bertanggung jawab atas kematian orang ini. Ini adalah tanggung jawab kalian. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Ada satu salib di bukit Golgota, jadi lambang siksa dan hina. Pada salib itu tergantunglah Yesus bagi aku yang telah berdosa. Salib itulah harapanku hingga aku tiba di surga. Ku berpaut pada salib itu, telah kutukar dengan mahkota. Salib hina itu yang ditolak dunia, dengan kasih aku mau terima. Karena domba Allah telah tinggalkan surga dan memikul salib Golgota. Salib itulah harapanku hingga aku tiba di surga. Ku berpaut pada salib itu, kelak ku tukar dengan mahkota. Salib Yesus itu yang bersimbah darah, menyaksikan ajaib kasih-Nya. Pada salib itu Yesus telah tersiksa, mati menebus manusia. Salib itulah harapanku
Ku berpaut pada salib itu, telah ku tukar dengan mahkota. Pada salib itu aku tetap setia dan sedia menderita hina. Tuhan kelak memanggil aku masuk surga dari kemuliaannya. Salib itulah harapanku hingga aku tiba di surga. Ku berpaut pada salib itu, telah ku tukar dengan mahkota. Yesus mati. Simon dari Kirene membantu memikul salib Yesus menuju tempat yang bernama Tengkorak. Pada saat yang bersamaan, dua perampok yang akan disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Orang banyak, para pemimpin dan para prajurit mengejek dan juga mengolok-ngolokkan Yesus. Mereka berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Seorang dari penjahat yang digantung menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dari kami." Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di sebelah kanannya berkata, "Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini benar, dia tidak melakukan sesuatu kesalahan." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Pengorbanan Yesus merelakan diri untuk melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan. Dalam rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dari kematian akibat dosa sejak kejatuhan Adam. Dan Tuhan membuat satu karya dalam mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menjadi manusia, menggenapi rencana agung yaitu keselamatan. Mari kita lihat beberapa fakta tentang kematian Yesus. Yang pertama, kematian Yesus di kayu salib itu nyata. Yang kedua, kematian Yesus di kayu salib penggenapan rencana Allah. Yang ketiga, kematian Yesus membuka pintu anugerah lebar-lebar. Kematian Yesus adalah berkat bagi semua orang benar. Kiranya iman kita semakin diteguhkan dengan melihat pengorbanan Yesus. Yesus mati supaya seluruh umat manusia selamat, supaya saya, anak-anak, dan kita semua selamat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu, mengapa engkau menangis? Tuhanku sudah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Maria, Guru, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu.